Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tema penerapan ergonomi dalam analisis dan perancangan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan kesehatan kerja atau disebut dengan HSE. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Rani Widianti. Saya ingin memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Itu yang pertama ada saya, Alivio Eukamsi. Kedua ada Muhammad Sultan Rifal. Ketiga ada Rizkin Firman Fatullah. Yang keempat ada Marjuni. Yang pertama saya akan menyampaikan kata pengantarnya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, maka ini saya susun dan saya selesaikan dengan baik. Makalah ini saya susun untuk membahas konsep ergonomi dan analisis kerja yang meliputi pengukuran waktu kerja, motion study, analisis postur kerja atau disebut dengan RULA, REBA, OWAS. Kemudian ada perancangan stasiun kerja, ergonomi kognitif dan organisasi, serta penerapan HSE dalam ergonomi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah ergonomi dan rekan-rekan diskusi serta semua pihak yang telah membantu sehingga kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Selanjutnya saya akan beritahu daftar isi. Yang pertama itu ada kata pengantar. Di bab 1 ada pendahuluan yang isinya ada pertama ada rumusan masalah, kedua ada tujuan, ketiga ada manfaat. Kemudian di bab 2 ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pengukuran waktu kerja dan waktu baku, kedua ada motion study, ketiga ada analisis beban kerja dan postur RULA, keempat ada analisis beban kerja dan postur REBA, yang kelima ada analisis beban kerja dan postur OWAS, yang keenam ada perancangan stasiun kerja, ketujuh ergonomi kognitif dan organisasi, kedelapan ada HSE dalam ergonomi, yang terakhir ada studi kasus dan analisis kelompok. Kemudian bab 3 atau penutup, yang pertama ada kesimpulan, kedua saran, yang terakhir saya tutup dengan daftar pustaka. Selanjutnya saya akan memberi penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab 1 dipersilakan dan seterusnya. Tentang pembahasan pengukuran waktu kerja dan waktu baku. Pengukuran waktu kerja adalah proses menentukan waktu yang dibutuhkan seorang pekerja setelah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan metode tertentu. Tujuannya adalah menentukan waktu baku sebagai standar kerja. Tahapan meliputi pemilihan pekerjaan, pencatatan waktu, penilaian performance rating, dan penambahan referensi, istirahat kelelahan, dan keterlambatan. Dan selanjutnya ada motion study. Motion study adalah analisis gerakan kerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Prinsipnya adalah menyederhanakan gerakan, mengatur urutan kerja, dan memanfaatkan alat bantu. Alat yang sering digunakan adalah peta tangan kiri, kanan, dan terapis. Lalu analisis beban kerja dan postur atau RULA. RULA adalah Rapid Upper Limb Assessment, digunakan untuk menilai risiko postur pada anggota tubuh bagian atas seperti leher, punggung, dan lengan, dan pergelangan tangan. Hasil penilaian berupa skor 1-7 yang menunjukkan tingkat risiko yang kebutuhan perbaikan. Selanjutnya analisis beban kerja dan postur atau REBA. REBA adalah Rapid Entry Body Assessment, menilai postur seluruh tubuh termasuk kaki dan beban yang diangkat. Metode ini cocok untuk pekerjaan yang dinamis seperti pengangkatan manual. Skor REBA menunjukkan tingkat risiko rendah hingga sangat tinggi. Selanjutnya ada analisis beban kerja dan postur, yaitu OWAS. OWAS adalah Overall Working Posture Analysis System, mengklasifikasikan postur kerja berdasarkan posisi punggung, lengan, kaki, dan beban.
Metode ini banyak digunakan pada industri berat untuk mengidentifikasi postur bahaya. Lalu ada perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja ergonomis mempertimbangkan antrometri, tata letak peralatan, jangkauan kerja, dan penggunaan alat bantu. Desain ulang stasiun kerja bertujuan mengurangi postur janggal dan meningkatkan kenyamanan. Ergonomi kognitif dan organisasi. Ergonomi kognitif membahas beban mental, pengambilan keputusan, dan perhatian kerja. Ergonomi organisasi mencakup sistem kerja tim, pengaturan shift, jam kerja, dan manajemen kelelahan, menjaga kinerja dan keselamatan. HSE dalam ergonomi. HSE, Health Safety Improvement, berkaitan erat dengan ergonomi karena desain kerja yang ergonomis dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem manajemen K3L mengintegrasikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya, studi kasus dan analisis kelompok. Studi kasus 1, operator pengelasan dengan postur membungkuk, dianalisis menggunakan roller. Studi kasus 2, pekerja gudang mengangkat beban, dianalisis menggunakan rebah. Studi kasus 3, pekerja konstruksi, dianalisis menggunakan OAS. Hasil analisis menunjukkan perlunya perbaikan postur dan desain kerja. Mungkin itu saja yang saya bisa bacakan di bagian bab 2. Terima kasih. Yang ketiga ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penerapan ergonomi melalui pengukuran waktu kerja, motion study, dan analisis postur kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan. Ergonomi kognitif, organisasi, dan Health Safety and Environment HSE saling berkaitan dalam menciptakan sistem kerja yang optimal. Saran dari penulis adalah perusahaan disarankan menerapkan analisis ergonomi secara berkala dan melibatkan pekerja dalam perbaikan sistem kerja. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pekerja yang sudah expert di bidangnya itu lebih banyak mengetahui apa yang harus diimprovement dan untuk perbaikannya untuk mempersingkat waktu. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama dari Nurmantio 2004, ergonomi dengan judul konsep dasar dan aplikasinya. Kemudian ada Wignarajah S 2010 dengan judul Work Study and Measurement. Dan yang terakhir ada Tarwaka 2015, ergonomi industri. Mungkin dari itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sarifal. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Langsung saja kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ergonomi memiliki peran yang sangat penting dalam analisis dan perancangan sistem kerja guna meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan kesehatan kerja. Atau bisa dibilang HSE. Penerapan metode pengukuran waktu kerja dan penentuan waktu baku memberikan dasar dalam penetapan dan standar kerja yang efisien dan realistis. Sementara itu, Vision Study berkontribusi dalam penyederhanaan gerakan kerja sehingga dapat mengurangi pemborosan waktu dan energi. Analisis postur kerja menggunakan metode RULA, REBA, dan OAS terbukti efektif dalam mengidentifikasi tingkat resiko cedera akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan metode kerja maupun perancangan ulang stasiun kerja agar sesuai dengan prinsip antropometri dan kenyamanan pekerja.
Dengan demikian, risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal serta kelelahan kerja dapat diminimalkan. Selain aspek fisik, ergonomi juga mencangkup dimensi kognitif dan organisasi yang berpengaruh dalam terhadap beban mental, konsentrasi sistem kerja tim, serta pengaturan jam kerja. Integrasi antara ergonomi dan prinsip HSE dalam sistem manajemen K3L menunjukkan bahwa pendekatan ergonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penerapan ergonomi yang berkompetitif dan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang efektif, aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, perusahaan maupun organisasi perlu menjadikan ergonomi sebagai bagian integral dalam perancangan atau perencanaan dan evaluasi sistem kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya dan rekan-rekan. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.